Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Shadaqal azim wa sadaqa rasulin karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian. Semoga nikmat tersebut dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kemanfaatan di dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan teladannya membangun sumber daya manusia yang tercerahkan secara rohaniah dan tersejahterakan secara lahiriah. Dengan sejarah yang gemilang telah mengantarkan tata kehidupan yang harmonis dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara investasi kehidupan ukhrawiyah dengan berpacu dalam amaliyah hasanah dan berjuang mencegah kemungkaran dan kemadharatan. Itulah suri teladan agung yang telah ditorehkan sejarah Islam dengan tinta emas sebagai model insan kamil yang harus diserap dalam kepribadian umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, menjauhkan atau melanjutkan misi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Sebab dengan akhlakul karimah, insya Allah kehidupan dunia akan semakin tertib, damai dan sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada hari ini umat Islam sedunia merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh menunaikan Syahmur Ramadan, yang berarti kita sudah ditinggalkan Ramadan. Berat rasanya berpisah, karena dengan Ramadan ibadah seberat apapun menjadi mudah dan menjadi nikmat. Kita merasakan betul manisnya iman, halawatul iman. Yang diharapkan puncaknya adalah
alumni Ramadan la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian menjadi pribadi yang bertakwa, suatu pribadi yang penuh dengan semangat pengabdian, pribadi paripurna di mana segala perilaku dan keberadaannya di tengah masyarakat selalu memberikan manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, di mana berbagai amaliyah dari puasa Ramadan, amaliyah tilawatil Quran, sholat tarawih berjamaah, menunaikan kewajiban membayar zakat mal sebagai penyuci harta yang kita miliki, dan zakat fitrah sebagai penyuci jiwa dan penyempurna orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Iktikaf, berdiam di masjid dengan niat ibadah, zikir, doa-doa yang kita panjatkan, serta berbagai amaliyah Ramadan yang baik dan mendatangkan manfaat yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan rahmah, maghfirah dan itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebaliknya, jika amaliyah Ramadan yang kita lakukan tidak produktif, bahkan merusak sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, maka ibadah yang kita lakukan sebagaimana sinyalmen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang diperolehnya dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja, yaitu pahalanya lenyap sama sekali. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan juga mengajarkan pentingnya solidaritas, kebersamaan lewat sholat misalnya, yang tidak membedakan orang dari golongan strata sosial manapun, kaya atau miskin, pengusaha atau karyawan, pedagang atau petani, pejabat ataupun rakyat, sehingga merupakan cermin solidaritas ukhuwah Islamiyah. Kemudian diharapkan mengkerucut kepada ukhuwah insaniyah, di mana merupakan bukti bahwa Islam mengharamkan tindakan-tindakan destruktif yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Dan justru Islam mengajarkan untuk mewujudkan kesolehan pribadi sekaligus kesolehan sosial secara padu. Jika tujuan puasa adalah takwa, maka kedua bentuk kesolehan tersebut sebagai jalan menuju takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan mengkondisikan mental, moral, spiritual, perilaku muslim untuk selalu peka terhadap kehidupan masyarakat. Maka orang Wonogiri mengatakan, hidup bermasyarakat harus tepo seliro, yaitu perasaan senasib supaya tidak terjadi permusuhan, benci, iri, ria dan dengki, dendam dan sebagainya. Maka harus ada empati sosial, yaitu kemauan untuk merasakan apa yang dialami dan diderita oleh anggota masyarakat sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Keadaan bangsa Indonesia sekarang ini masih dalam duka karena bencana silih berganti. Wabah penyakit menular juga masih ada, dan gizi buruk yang menimpa saudara kita masih ada di beberapa daerah. Maka pemerintah melalui program-programnya dan kolaborasi dengan umat Islam dengan berbagai program seperti yang dijalankan oleh masjid, dengan zakat fitrah, zakat mal, dan semua wakaf-wakaf yang dilakukan, itu semuanya untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membangun sosial kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jamaah rahimakumullah, di sisi yang lain, penyakit sosial seperti perjudian dengan berbagai bentuknya, baik online maupun offline, minum-minuman yang memabukkan dengan berbagai merek, molimo, madat, narkoba, maling, mencuri, merampok, dan berbagai macam jenis kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Meminum minuman yang memabukkan, metok atau berzina, prostitusi, perselingkuhan, dan perjudian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan mewanti-wanti kita sekalian untuk menghindari itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Demikian di ayat 91 surat Al-Maidah, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi di antara kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Keadaan umat Islam merupakan representasi dari keadaan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab umat Islam merupakan kelompok warga negara Republik Indonesia mayoritas. Oleh karena itu, membangun Indonesia adalah membangun umat Islam. Kondisi umat Islam masih mengalami kemiskinan, kebodohan, tingkat kesehatannya rendah. Umat Islam belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Banyak umat Islam yang belum menggunakan ajaran Islam sebagai laku kehidupan, sebagai lifestyle dalam gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masih banyak umat Islam yang mengaku Islam tapi belum mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, kemuslimannya masih bersifat formal, sebatas di dalam kartu tanda penduduk, yaitu kegiatan kehidupan yang menguntungkan dirinya saja yang dipakai. Mereka menganggap berislam mempersulit hidupnya. Sikap jujur dalam kehidupan, kegiatan usaha belum menjadi gaya hidup. Justru sebaliknya, ketidakjujuran, keserakahan, ketidakadilan, kebejajan moral, ketidakdisiplinan, ketidakpedulian melingkupi umat Islam. Padahal kehidupan Islami mengantarkan tata kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang cinta kasih dan saling menyayangi, kesejahteraan, ketentraman,
saling tolong-menolong dalam kebenaran dan takwa, saling menghormati, kerja keras, toleran atau tasamuh, berorientasi pada prestasi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Maka proses dan hasil yang dilalui harus dengan baik, jujur dan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran Islam syarat dengan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak budi pekerti yang utama. Sebab kehadiran Islam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dalam rangka menyempurnakan akhlak budi pekerti yang luhur, antara lain membina persatuan dan kesatuan, menciptakan perdamaian, menepati janji dan menyampaikan amanah, bermurah hati, sabar dalam menghadapi cobaan, dan ridho menerima takdir dari Allah, menjauhi barang-barang yang haram, menghormati tetangga, larangan menghina sesama, dan menghindari serta mengadu domba sesama yang lain. Tolong menolong, menyambung tali silaturahmi, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kejelekan dan kejahatan, perilaku yang baik, menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan untuk bekal kehidupan, tidak berputus asa di dalam usaha, selalu jujur dan berbuat adil kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhlak moralitas menjadi misi yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jatuhnya akhlak moral bangsa adalah hancurnya manusia pada umumnya. Jika akhlak warga negara baik, maka bangsa akan menjadi bangsa yang maju. Sebaliknya, jika moral anak bangsa ini rusak, maka rusaklah bangsa kita. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan kekayaan alam, sumber daya alam yang luar biasa, dan sumber daya manusia yang hebat dan unggul. Jika moralitas anak bangsa berikhtiar melakukan nilai-nilai luhur akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji, moral yang luhur, maka sebagai anak bangsa kita seharusnya pandai bersyukur dengan tanah air Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Syukur kita wujudkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja perintah Allah? Menjalankan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia, bertauhid, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita berserah diri, menyembah dan memohon segala pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Ibadah mahdoh antara lain 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan pergi haji. Ibadah ghairu mahdoh antara lain aktivitas kita yang kita lakukan dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja, belajar, berbisnis, berdagang, bertani. Itu semuanya adalah merupakan ruang lingkup ibadah di mana kegiatan aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan larangan Allah adalah menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, memakan makanan yang haram, berzina, berselingkuh, homoseksual, lesbian atau LGBT dan lain-lain, minum-minuman yang memabukkan, berjudi, mengundi nasib, menghardik anak yatim, durhaka kepada orang tua, maksiat kepada Allah,
itu adalah akhlak tercela. Kikir, iri, dengki, sombong, hasud, menganiaya diri sendiri, dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu harus dihindari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Al-Jasiyah ayat 15. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Setiap orang mempunyai masa lalu, baik masa lalu yang jelek maupun masa lalu yang baik. Semuanya dievaluasi, yang baik ditingkatkan, yang jelek ditinggalkan, dan kita bertaubat. Tidak mengulangi lagi kesalahan pada masa yang lalu. Bertobat harus dilakukan oleh siapa saja yang telah terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar, baik rakyat maupun pemimpin, baik pengusaha maupun karyawan, apalagi pemimpin umat yang berada di pundaknya amanat penderitaan rakyat untuk mengawal kemakmuran dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Allah akan membukakan pintu barokah dari langit kepada suatu bangsa apabila bangsa tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebaliknya, jika penduduk suatu bangsa, suatu negeri itu semakin ingkar atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, maka tunggu peringatan Allah akan datang dengan bentuk kesukaran, bala bencana, bahkan sampai azab kepada bangsa tersebut. Hal tersebut dapat kita ambil pelajaran dari bangsa Sabah yang tercantum di dalam Al-Quran, yang dahulunya negerinya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian dikirim bala bencana banjir besar, Sayul Arim, dengan ambrolnya bendungan Maghrib. Dan akhirnya bangsa tersebut kembali kekeringan dan menderita karena mengingkari anugerah Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka. Bukan semakin syukur, tetapi malah kufur terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 112 yang artinya, Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi penduduknya kufur, tidak bersyukur atau tidak bekerja untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah yang terpendam. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka mengenakan pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh perbuatan ulah yang mereka lakukan. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujza illa kafur. Demikianlah kami berikan balasan kepada mereka disebabkan kekufuran,
keengganan bersyukur mereka. Kami tidak menjatuhkan siksa yang demikian kecuali kepada orang-orang yang kufur. Saba ayat 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri, tamu undangan Allah yang berbahagia. Makna yang dapat kita ambil dari pelajaran serangkaian peristiwa di tanah air yang berhubungan dengan kerusuhan, kerawanan sosial, maupun bencana yang terjadi. Yang pertama, mengembangkan sikap pluralitas atau tasamuh, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi dan golongan sebagai paradigma berpikir dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengokohkan kembali semangat kebangsaan. Yang ketiga, mencari perekat persatuan bangsa yang bersumber dari nilai-nilai agama yang kita yakini. Yang keempat, memperbaiki moral anak bangsa dengan akhlakul karimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, marilah kita perbaiki akhlak anak bangsa, memperbanyak bersyukur atas nikmat dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bekerja keras, sabar, tawakal dalam menghadapi kehidupan, selalu berwaspada terhadap pengaruh negatif dan belajar terhadap orang-orang atau umat-umat terdahulu. Dengan puasa Ramadan kita dapat kendalikan hawa nafsu. Dengan zakat fitrah kita sucikan jiwa. Dengan zakat mal kita sucikan harta kita dari hak orang lain. Melalui Ramadan kita diajarkan merasakan penderitaan dan kepedihan orang yang lapar dan miskin. Mudah-mudahan dengan kesabaran, ketekunan, kebersamaan, kepedulian kepada sesama, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan gelar takwa dapat kita lanjutkan. Maka kita lanjutkan setelah Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri, kita perbaiki diri kita perbaiki bangsa kita dengan semakin bersyukur, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Insya Allah akan membukakan pintu barokah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikal kafara wal musyrikin. Allahumma ja'al hada jaman maghfura wa tafarrukana hada tafarrukan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hada awalus salaha wa awsatu falaha wa akhirun najaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upat siram santen sedaya kelebatan nyuwun pangapunten. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.